Assalamualaikum guys. Halo, apa kabar? Nah, sekarang kita ketemu lagi bareng gue Eka Budiansyah dari Otores ID dan juga Gritoper.com dan juga saya Jono Mulia dari motorplusonline.com. Nah, ini Bang Joni, setelah tadi kita ngobrol soal peluang tentang gimana nih seri perdana MotoGP, apakah yakin digelar atau enggak? Ya. Sekarang kita ngomong tentang kontrak para pembalap untuk MotoGP 2021 nih Bang Joni. Terutama dengan ya udah kepastiannya Miller dikontrak sebagai tim pabrikan nih untuk Ducati. Betul. Nah, oke. Nah, Bang Joni, menurut Bang Joni ini gimana? Ini kan masih banyak nih yang belum menandatangani atau menjalin kontrak baru untuk MotoGP 2021. Saat ini kan untuk tim Repsol aja baru Marc Marquez. Iya, betul. Terus kalau untuk Monster Energy udah lengkap ya. Dua-duanya udah. Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo. Terus untuk Suzuki X-Star juga lengkap. Ada Alex Rins dan juga ada Joan Mir. Ya. Tito Rabat di Avintia Racing Ducati. Betul. Oke. Nah, Jack Miller nih sebenarnya menyisakan tanda tanya nih Bang. Ya. Siapakah yang akan menemani Jack Miller untuk di MotoGP 2021 bersama tim pabrikan Ducati? Kalau menurut Bang Joni, ini peluangnya siapa nih Bang? Saya melihat justru pendamping Jack Miller pastinya masih Andrea Dovizioso. Bukan tanpa alasan. Karena kalau kita melihat nih Andrea Dovizioso secara grafik 3 musim belakangan yang paling bisa menjabani performa dari seorang Marc Marquez. Kita belum bilang Yamaha karena Yamaha baru di tes pramusim sebagai juara dunia dan belum terbukti di kompetisi sebenarnya. Sementara Dovizioso sudah membuktikan kapasitas itu, tinggal kan persoalannya kalau sempat melihat ya quote atau pernyataan dari Paolo Chiabatti dan juga Davide Tardozzi, persoalan dari Ducati saat ini adalah memang dana budget pada saat si pembalap minta kenaikan gaji, karena kejadian ini bukan pertama kali. Kalau kita lihat Andrea Dovizioso ini memang di musim kemarin pun menuntut kenaikan gaji, sampai itu sebabnya Ducati rela untuk melepas saat itu Jorge Lorenzo. Nah, melihat semua itu tentunya dari performa Andrea Dovizioso yang cukup bagus, Ducati mau tidak mau belum berani, karena awalnya kan sebenarnya Ducati ini juga mengincar talenta muda seperti Quartararo, dia incer, Joan Mir dan Alex Rins dia incer juga, sampai akhirnya semuanya tertutup, mau tidak mau menyisakan pembalap yang ada. Mau mengandalkan siapa lagi? Pecco belum terlalu bagus meskipun di awal musim cukup bagus, dan opsi yang paling mungkin ya memang Jack Miller, karena Jack Miller setelah 2 musim dan juga performa cukup bagus. Dan sepertinya nih yang justru nanti tersingkir, saya pikir Danilo Petrucci, karena Danilo Petrucci di luar ekspektasi Ducati yang berharap di saat kontrak menjadi tim pabrikan performa jauh lebih bagus, ternyata ya dari kemarin sebagai pembalap Ducati pabrikan baru sekali menang, itu pun di Italia, di Mugello. Di sirkuit yang memang klop dengan motor Ducati, dan kalau kita sempat lihat juga kan duelnya juga agak jorok ya, sampai Dovizioso kaget kan, waduh ini siapa nih yang mau masuk ini. Artinya memang kemarin itu ya banyak hal yang menguntungkan ke Danilo Petrucci ketimbang performa Petrucci yang bagus di pabrikan. Nah, artinya Jack Miller nih pasti akan ditandemkan dengan Andrea Dovizioso. Tinggal bagaimana nih di manajemen Ducati meyakinkan Dovizioso untuk menetap, karena Dovizioso pun kemarin kan sempat disebut-sebut mulai dilirik oleh KTM pabrikan. Tapi kalau ngomong soal tentang Danilo Petrucci nih ya, karena kan seperti Bang Doni bilang bahwa kalau untuk Dovizioso mungkin hasilnya akan lebih aman. Ya, istilahnya karirnya mungkin akan diperpanjang untuk Ducati. Betul. Nah, untuk Petrucci sendiri, ini kabar-kabarnya ya dia nggak punya banyak opsi ya Bang. Katanya sih mau dipindahin ke
USBK karena Ducati setelah beberapa 5 musim ini nggak pernah menang, mencoba untuk ya mungkin sadar, oke lah kita ideal aja mungkin tetap di MotoGP dengan kekuatan yang ada mencoba untuk menjadi juara dunia. Ini udah 5 musim berturut-turut kan, Kawasaki terus. Sementara Ducati tahun lalu mengeluarkan motor baru sempat didaya bersama Bautista, tapi pada saat di ronde-ronde Eropa malah keteteran. Nah, Memble dipindahkan ke USBK tandem dengan Squad Reading, dan harapannya sih mungkin bisa mempersembahkan detail juara dunia buat Ducati yang memang juga pacaklik di USBK. Oke. 2 tim sudah terjawab nih Bang. Ya. Untuk Johann Zarco Bang, ini gimana nih? Sebenarnya Johann Zarco ini ya ketiban satu sisi ketiban untung karena yang mengontrak dia adalah Ducati pabrikan. Di satu sisi adalah ketiban sial karena dia belum bisa membuktikan performa sebenarnya dengan kondisi pandemi saat ini. Ini sebenarnya problem buat pembalap yang memang dikontrak semusim tahun ini. Bukan hanya Johann Zarco, tapi ada beberapa pembalap lain yang paling mungkin deg-degan juga adalah adiknya Marquez, yaitu Alex Marquez. Juara dunia tahun lalu, kemudian langsung bikin sejarah, gabung ke tim pabrikan, tidak seperti juara dunia Moto2 sebelumnya, dan gabung sama kakaknya. Ada pandemi, belum bisa membuktikan hasil terbaik meskipun dia telah membuktikan hebat di MotoGP Virtual Race dengan meraih 2 kali kemenangan. Ini agak susah. Virtual Race Bang? Betul, ya buktinya kakaknya aja kan nyolot. Oke, lu menang di Virtual Race, tapi belum entah di balapan sebenarnya. Artinya ya balapan sebenarnya ini udah banyak diharap-harap oleh pembalap semuanya, karena selain mungkin emang profesi, dan bahkan kalau kita sempat ingat kan pembalap MotoGP juga ini kalau balapan nggak jalan belum dapat gajian, artinya duitnya belum jalan karena kontrak baru berjalan setelah balapan berlangsung. Pertama, kedua, beberapa pembalap dikontrak musim ini, artinya penentuan untuk lanjut atau tidaknya musim depan. Mulai dari Alex Marquez, kemudian Johann Zarco, dan juga rookie stiker Alex Buena, Brad Binder. Artinya memang butuh pembuktian, dan bahkan kalau kita mau tarik yang lebih senior, Valentino Rossi sampai dia berkali-kali bersikeras bahwa keputusan untuk dia lanjut musim depan atau tidak adalah berdasarkan balapan 5 ronde awal atau separuh musim, tapi belum jadi juga sampai akhirnya ya Rossi mau nggak mau ya udah deh, gue mungkin lanjut lagi tahun depan karena satu tidak ada waktu lagi, 5 ronde tidak jalan, kemudian paruh musim udah mau habis, sementara dari pihak Yamaha kan sudah mendelegasikan. Iya, deadline-nya itu akhir Juli itu paruh musim pertama, dan Juli pun baru mulai. Artinya Valentino Rossi juga mau nggak mau ya sudah mulai agak sedikit luruh, tidak bersikeras. Ya patokan gua karena harus tampil bagus ini di ronde pertama, karena kan crew chief gua baru, motornya baru. Tapi akhirnya ya mungkin sejalan dengan itu sudah mulai ada pembicaraan soal nasibnya musim depan. Nah, oke Bang Joni, itu kan tadi kita ngobrol tentang ya istilahnya pembalap-pembalap yang opsinya sebenarnya cuma 1 tahun kontrak ya. Kayak tadi Johann Zarco, terus Alex Marquez. Nah, ini sebenarnya mereka masih menunggu jalannya race di 2020. Baru pihak pabrikan ataupun tim bisa ya memberikan pengembangan kayak gimana, apakah mau berlanjut atau enggak gitu ya. Oke. Nah, yang nggak kalah menarik Bang Joni, ini kita ngobrol tentang seorang Valentino Rossi. Nah, ini sebenarnya waktu itu yang kita omongin ya Bang. Ya. Opsinya adalah dia harus turun kasta, dan itu mau nggak mau harus diterima oleh dia. Betul. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah ini sebenarnya ya apa sih yang ditunggu lagi oleh Valentino Rossi? Karena gini, kalau kita ngomongin tentang yang tadi Bang Joni bilang, dia harus melakukan 5 race untuk seri perdana atau kayak gimana gitu kan, itu kan udah nggak mungkin dengan situasi ini. Betul. Nah,
sebenarnya yang bikin lama apa sih Bang? Ya kalau kita sempat tren ya beberapa kali ada interview online Rossi, kemudian Yamaha, Neo Meregali, kemudian juga Razan Razali. Sebenarnya belum ada pertemuan langsung antara Valentino Rossi dengan pihak Petronas dalam hal ini Razan Razali. Ya. Saat ini Rossi masih lebih berkomunikasi dengan Yamaha Motor Racing bersama Louis Jarvis dan Neo Meregali terkait dengan karena awalnya Rossi itu sebenarnya ditawarin sebagai pembalap tim pabrikan tahun depan. Cuman karena Rossi punya mengatakan saya harus melihat 5 ronde awal. Akhirnya Lim Jarvis memutuskan oke lah kalau begitu saya hargai keputusan kamu. Tapi Yamaha nggak bisa menunggu kamu, untuk itu Yamaha punya keputusan sendiri. Itu sebabnya kemudian muncul pengumuman Maverick Vinales dipanjang, kemudian Quartararo berdampingi, dan akhirnya di press conference launching kemarin dia mengatakan memang ya dia udah tahu bahwa Quartararo bakal jadi tim pabrikan, karena sebenarnya yang ditawari awal sebagai tim pabrikan itu tetap Rossi dan Vinales. Dia mendapat dukungan itu, dan sampai akhirnya dengan ya normal Fabio Quartararo yang awalnya di Petronas tim satelit pindah ke pabrikan, mau nggak mau Rossi pun bertukar tempat, dan bahkan Rossi mengatakan di saat konferensi pers kemarin itu bilang kira-kira tetap akan gabung Petronas atau tampil dengan tim sendiri. Rossi dengan ringannya menjawab, tentu saya akan dengan Petronas, karena kalau mau main tim sendiri budgetnya lebih mahal ketimbang running tim Moto2 dan Moto3. Artinya ya di Petronas tetap jadi opsi pilihan. Nah kemudian lanjut sampai akhirnya ketahuan Razlan saya sebagai tim prinsipal mengatakan belum ada obrolan langsung. Dan memang sampai Razlan pun menegaskan bahwa kalau Rossi mau ikut harus mengikuti rule dari Petronas, di mana ada beberapa mungkin yang harus dibatasin, yaitu soal full team. Karena kalau kita tahu Valentino Rossi ini punya kru tim MotoGP yang udah istilahnya udah kayak keluarga Rossi sendiri, karena sudah bergabung sejak tahun 2000. Mulai dari Jeremy Burgess, kemudian Alex Brick, dan Stephen, Bernard Anciaux, dan bahkan Gary Coleman. Kemudian digantikan Gabusera di 2014, kemudian Gary Coleman pensiun 2016 digantikan Mark Robert Elder, hingga kemudian Silvano Gabusera per tahun ini digantikan oleh David Munoz. Artinya ini udah jadi kayak keluarga sendiri. Bahkan di saat Valentino sendiri, hal yang paling pertama terlintas Valentino Rossi saat kembali balapan adalah ketemu dengan tim mekanik, kru chief yang merupakan keluarga kedua. Nah sepertinya ini yang masih menjadi awal negosiasi dengan Petronas, karena Petronas kan ya maklum, Petronas ini ya kalau kita bilang tim bentukan Malaysia, jadi ada mungkin spirit tersendiri. Dan kalau namanya dulu sempat sebelum Razdan jadi tim prinsipal itu mengungkapkan bahwa mereka punya tim Moto2 dan Moto3 ini untuk proses transisi teknologi, tidak hanya pembalapnya tapi juga mekanik dan kru chiefnya. Sampai satu saat Malaysia ini punya mimpi punya tim All Malaysian, jadinya All Malaysia, semuanya seorang Malaysia. Dan mungkin ini salah satu yang jadi syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh Valentino Rossi. Sementara Valentino Rossi ya kalau kita melihat trennya itu saat pindah dari Honda ke Yamaha juga mekaniknya sama, ke Ducati juga, kemudian balik lagi, dan pada saat balik lagi kan juga lagi-lagi problem utamanya adalah Yamaha pabrikan dari Ducati mau nggak nerima tim mekaniknya ini, dan tentunya mau. Nah ini sepertinya mungkin coba Valentino Rossi ingin coba ke Yamaha jembatanin, bisa nggak mungkin untuk mempertahankan timnya, karena mau nggak mau bedol desa. Valentino Rossi ini ciri khasnya memang di situ. Dan Petronas kalau saya pikir mending terima opsi seperti ini, karena ya selain bisa memanfaatkan sebagai gimmick, sebagai promosi, dan syukur-syukur juga bisa memberikan artinya syarat yang kata Razlan, Rossi itu kalau pemainnya masuk ke Petronas bukan cuma semata-mata nanti pensiun dan udahan, tapi syarat bisa lebih bagus. Nah salah satu kuncinya yaitu membawa rombongan lenongnya, istilahnya begitu.
Karena mereka sudah tahu mengerti Pak bagaimana Valentino bermain, bagaimana mengerti Valentino, bahkan seorang Valentino Rossi pun masih berani gitu mencopot seorang Krujic dengan yang lebih muda. Artinya paling tidak atmosfer yang membuat Valentino Rossi nyaman bisa membuat performa Valentino Rossi bisa lebih baik di tim satelit musim depan. Termasuk untuk motivasinya ya, pasti akan lebih baik ya dengan orang-orang yang sudah dipercaya sama dia ya hampir 2 dekade ya Bang. 2 dekade dari 2000 sampai 2020 ya. Betul. Oke. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ini kalau kita ngobrol tentang opsi tim yang bisa dibawa Pak. Ini Carlo Pernat enggak ya, tahu sendiri Carlo Pernat kan. Ya, ini kan itu juga kan banyak kan. Dia ex-manager Valentino Rossi dan saya akuin sebenarnya betul. Mau nggak mau dia juga tahu tabiatnya Rossi seperti apa gitu. Betul. Nah, ini menurut dia, ini yang bisa dibawa itu cuma 2 orang dari Valentino Rossi, yaitu mau nggak mau chip mekaniknya, Munoz sama si Matteo Flamini, ahli apa namanya yang baca data engineer. Itu makanya akhirnya proses ini yang kayaknya akan ya istilahnya bukan makan waktu lama, alotnya negosiasi ya. Betul. Karena kalau kita melihat ya kalau dari komposisi yang ada pasti seandainya pun Fabio Quartararo membawa krunya, paling David Gubelini yang dibawa yaitu kru chiefnya, sementara mekaniknya bertahan. Nah, mungkin si Petronas tidak mau mengubah sama sekali komposisi yang ada karena mekaniknya nggak diambil oleh Fabio Quartararo. Mungkin difasilitasi buat Valentino Rossi. Lain cerita kalau umpamanya mungkin Fabio Quartararo mengambil bedol desa. Nah, ini sepertinya menjadi alat, apakah Quartararo mau bawa semua timnya ke tim pabrikan, tukar dengan Valentino Rossi yang dari tim pabrikan ke Petronas. Ini yang sementara Razlan Razali bersikeras bahwa dia mencoba mengatur struktur itu karena ya mau tidak mau Razlan Razali punya target yang memang diharapkan untuk bisa membawa atau mempersiapkan tim MotoGP dengan komposisi pembalap dan mekanik dan kru tim dari Malaysia. Karena ini memang ya cita Razlan Razali, dan bahkan pada saat launching Petronas pertama tahun lalu di Indonesia, dia bilang bahwa untuk MotoGP selanjutnya salah satu slotnya itu adalah pembalap Malaysia, sampai ditawarin ke Hairul Dampawi, dan Dampawi tantang, tinggal gimana kamunya nih, kalau kamu udah dikasih kesempatan ini mau bagus, kalau bagus tempat MotoGP satu buat pembalap Malaysia. Artinya ya sementara alotnya ini tak hanya soal komposisi kru tim yang dibawa Valentino Rossi, tapi juga nasionalisme Razlan Razali sebagai seorang warga negara Malaysia yang membawa semangat Malaysia di tim Petronas Yamaha S1. Oke. Nah, yang menjadi menarik nih Bang, kira-kira kepastian untuk teman setimnya Rossi. Ini udah pasti Franco Morbidelli atau gimana Bang? Ya kan sebenarnya kalau mau jujur, Razlan Razali sempat bilang kalau mau nih MotoGP 2020 dibatalin, dilanjut tahun depan. Jadi komposisi pembalapnya masih belum berubah di Petronas ini ya Franco Morbidelli dan Quartararo, karena kayak ada semacam apa ya, kalau itu niat yang memang pengen dicapai bersama Quartararo, karena Razlan Razali berharap Quartararo ini bisa memberikan prestasi terbaik di musim ini, minimal memberikan kemenangan. Tapi karena pandemi masih belum berakhir, dan bahkan sebenarnya kalau mau jujur dibilang kalau mau ya pembalap saat ini aja dulu buat di 2021, cuman keburu Quartararo ditawarin tim pabrikan. Nah, satu-satunya yang dipertahankan adalah Franco Morbidelli. Karena apa? Franco Morbidelli secara kontrak dan transfer tidak semahal mengkontrak seorang Valentino Rossi. Dia memang pembalap veteran, tidak pernah menang, tapi dengan gelar 9 juara dunia dia udah legenda hidup, dan bahkan dia menampik untuk mendatangkan Jorge Lorenzo. Itu pun akan lebih mahal lagi. Artinya
dengan nilai kontrak yang realistis terhadap Franco Morbidelli, kemudian performa kemarin pun cukup bagus. Sayangnya memang dia kalah oleh bayang-bayang Quartararo sehingga kurang melejit. Karena kalau kita melihat cara kerja sama tim, kemudian feedback tim, dan bahkan sempat dikatakan apa yang dihasilkan performa bagus Quartararo itu ternyata sumbangsih dari Franco Morbidelli juga. Artinya Franco Morbidelli ini punya bukan hanya talenta pembalap MotoGP yang berbakat, tapi juga dia punya skill dan kemampuan untuk memberikan feedback terhadap pengembangan motor. Dan patut dicatat, Franco Morbidelli ini musim ini menggunakan motor bukan yang 2020 spek ini, tapi yang sebelumnya, di mana dia menggunakan yang chassis karbon dengan mungkin ECU yang tahun ini. Artinya agak sedikit berbeda dengan Viñales, Rossi, dan Quartararo yang sudah spek 2020. Morbidelli masih menggunakan spek antara, dan ini diharapkan jadi feedback baru nanti di persiapan 2021 yang memang kan sudah ditentukan pengembangannya dibekukan. Ini Quartararo Morbidelli nanti akan mengambil peran untuk pengembangan di tim Yamaha. Oke, siap. Nah, itulah guys. Kita sedikit obrolan kita tentang kontrak pembalap untuk MotoGP 2021. Nah, nantinya Bang Joni nih, kita kan ada kehadiran satu tamu nih Bang Joni. Siapa? Itu masih lagi dipastikan sebenarnya Bang Joni. Karena ini agak sibuk nih orang ini. Ya. Tamunya spesial kan, tapinya spesial banget. Spesial banget. Pertama kita akan membahas tentang persiapan untuk di MotoGP 2020. Tamunya nih sedikit bocoran, inisialnya FM ya, FI ya, Fadli Muhammad Fadli Manudin. Itu apa tuh Bang? Iya. Lah aku jadi gue nyebutin nama. Aduh. Oke guys, nah itulah nanti kita akan coba menghadirkan Muhammad Fadli dengan tema ya itu tadi persiapan untuk MotoGP 2020 yang new normal. Iya betul. Oke. Nah untuk di yang sesi ini saya Kabudiansyah dari Motorsport ID dan juga Wito.com mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com terus pamit. Jangan lupa tetap ikuti konten-konten terbaru dari Motorsport ID. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga aktifkan tanda lonceng untuk mengetahui update terbaru dari konten di YouTube Motorsport ID. Oke. Nah, oh iya Bang Joni. Ya. Saya juga mohon maaf lahir dan batin ya Bang Joni ya. Sama-sama. Karena Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah nih. Mohon maaf lahir dan batin guys. Sama-sama guys.